Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Media 100% Indonesia dan teman-teman sekalian. Sebelum untuk pembahasan mengenai pembahasan kelompok kami ingin memperkenalkan diri, yaitu saya Reda sebagai moderator dan Mario dan Satria. Baik, sebelum masuk pembahasannya, saya akan membacakan pantun. Aku ya di dekat tempat tidur. Kamar terasa lagi berwarna. Cakep. Dengan adanya lampu hias manis di kamar tidur, buat tidur ada jadi lebih bahagia. Nah, baik, sekarang masuk ke pembahasan mengenai filosofi cahaya kreasi manisme. Yang dimana cahaya kreasi manisme adalah tren lampu hias string yang mengandung makna yang kaya dan mendalam. Nah, yang dimana cahaya itu sering diibaratkan dengan ide, inspirasi dan juga pencerahan. Nah, sedangkan kreasi itu adalah sebuah proses perjalanan untuk menuju sebuah pencerahan tersebut. Dan manisme yaitu adalah gabungan dari nama Mario, Anindya, Satria, dan Yuda. Nah, nama itu adalah sebuah konsep yang menginspirasi kita untuk terus berkarya dan berbagi dengan dunia. Ini adalah pengingat bahwa setiap individu memiliki potensi untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa. Dengan menyalakan cahaya kreasi dalam diri kita dapat menginspirasi orang lain dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Sekarang masuk ke bagian pembahasan. Nah, yang pertama itu segmentasi demokrasi, yang dimana itu ada usia. Target pasar ditunjukkan untuk individu berusia 17 sampai dengan 50 tahun yang mencari produk lampu tidur ramah lingkungan dan juga terjangkau. Yang kedua yaitu jenis kelamin. Nah, produk ini tuh produk yang menarik bagi semua jenis kelamin, baik pria maupun wanita. Yang ketiga ada pekerjaan, pelajar, mahasiswa maupun ibu rumah tangga, dan juga pekerja kreatif seperti seniman dan juga desainer. Yang keempat ada pendapatan. Nah, produk ini tuh dapat dijangkau oleh berbagai kalangan, namun segmen menengah ke atas mungkin lebih tertarik pada desain yang lebih kompleks dan bahan yang berkualitas. Selanjutnya akan dibahas oleh Mario. Selanjutnya masuk ke segmentasi geografis. Produk ini dapat dipasarkan di daerah perkotaan dan pinggiran kota yang memiliki permintaan tinggi untuk dekorasi rumah dan penerangan. Fokus pada masyarakat dengan pendapatan menengah yang mencari produk-produk estetis namun terjangkau juga penting. Selanjutnya segmentasi psikologis. Minat orang yang menyukai kerajinan tangan, dekorasi rumah atau produk lingkungan. Yang selanjutnya gaya hidup. Orang yang memiliki gaya hidup yang unik, kreatif atau peduli terhadap lingkungan. Yang selanjutnya kepribadian. Orang yang menyukai hal-hal unik, handmade atau vintage. Selanjutnya ada targeting. Yang pertama, pencinta dekorasi rumah DIY atau do it yourself. Individu yang menyukai dekorasi rumah dengan sentuhan pribadi dan cenderung membuat atau membeli barang-barang yang unik dan kreatif. Yang kedua, pengguna ramah lingkungan. Konsumen yang peduli dengan lingkungan berarti memilih produk yang terbuat dari bahan daur ulang atau ramah lingkungan. Yang ketiga, penikmat seni dan kerajinan tangan. Orang-orang yang menghargai seni dan kerajinan tangan tersebut bersedia membayar lebih untuk barang-barang yang dibuat dengan sentuhan tangan. Dan keempat, segmen anak muda dan remaja. Generasi muda yang belum berfungsi kamar, mereka dengan dekorasi yang mereka miliki. Positioning. Satu, unik dan kreatif. Panggilan disiplin sebagai karya seni unik yang dan penuh kreativitas. Dua, ramah lingkungan. Lampu hias jadi sering sebagai produk ramah lingkungan yang terbuat dari bahan daur ulang. Tiga, terjangkau. Lampu hias string sebagai pilihan dekorasi rumah yang dapat terjangkau. Empat, personalisasi lampu hias sebagai produk yang bisa dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan. Analisis SWOT dan kekuatan unik dan kreatif. Produk ini menawarkan dasar yang berbeda dari produk lampu hias konvensional. Ramah lingkungan, dibuat dari bahan daur ulang, sehingga memberikan nilai tambahan bagi konsumen yang peduli lingkungan.
3. Biaya produksi rendah, bahan baku mudah didapatkan dan murah sehingga makin keuntungan bisa lebih besar. 4. Potensi personalisasi, produk ini dapat dipersonalisasi sesuai keinginan pelanggan baik dari segi bentuk maupun warna sehingga memberikan nilai tambah yang tinggi. 4. Pendidikan, proses pembuatannya dapat menjadi media edukasi terutama untuk anak-anak mengenai pentingnya daur ulang dan kreativitas. 2. Organisasi perumahan, kualitas pendataan produk mungkin tidak seperti bias yang terbuat dari bahan yang kotor. STPK, tidak semua orang mempunyai tampilan yang unik atau rustik produk ini. Fungsinya terbatas, mungkin utama hanya sebagai hiasan yang memiliki produk tambahan seperti dimmer atau sensor cahaya. Produk massal sulit untuk diproduksi secara massal dengan kualitas yang konsisten, terutama jika melibatkan banyak tenaga kerja. Analisis SWOT yang ketiga, peluang tren dekorasi. Minat masyarakat terhadap dekorasi rumah yang unik dan bermudah untuk semakin meningkat. Segmen pasar, produk ini dapat menampilkan berbagai segmen pasar mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Dalam pameran dapat dijual pada event-event seperti pasar kreatif, mulai kerajinan tangan atau sebagai souvenir. Kolaborasi bisa bekerja sama dengan kafe, restoran, atau toko proyek ini. Yang sportnya keempat pertama, tersaingan banyak produk lampu hias lain yang tersedia di pasar dengan berbagai desain dan harga. Tren yang berubah, perubahan tren dekorasi dapat mempengaruhi minat konsumen terhadap produk ini. Bahan baku ketersediaan setiap aspek yang bersih dan layak digunakan bisa menjadi kendala. Imitasi desain produk yang unik dapat dengan mudah ditiru oleh pesaing. Ada juga alat dan cara pembuatan. Alat dan bahan. 1. Stick es krim, jumlah sesuai dengan desain yang diinginkan. 2. Alat kayu atau tembok. 3. Gunting atau pemotong stick es krim. 4. Aceh, pamput tembok kawat ini ukuran 1,5 meter. Cara pembuatan yaitu 1. Rancang desain yang ingin dibuat. 2. Siapkan stick es krim yang sudah sesuai dengan desain yang akan dibuat. 3. Bentuk struktur dasarnya. 4. Bangun sisi-sisi lampu dengan sesuai pola. 5. Membakar lampu. 6. Selesaikan dan berdiri. Nah sekarang untuk modal pembuatannya yaitu yang pertama ada bahan baku. Modal awalnya itu sekitar 1 juta sampai 1.500.000. Nah alat pembuatannya itu 500 sampai dengan 1 juta. Yang ketiga ada biaya tambahan yaitu sekitar 400 sampai dengan 400.000. Total biaya awal estimasi dalam pembuatan produk ini yaitu 4 juta sampai dengan 5 juta. Pendapatan atau keuntungannya itu harga dijual per bijinya itu 38.000. Nah pendapatan per bulannya itu sekitar 3.250.000. Untuk biaya produksinya per bulan yaitu 2 juta. Jadi keuntungan produksi per bulannya itu sekitar 1.250.000. Nah untuk kesimpulannya itu kerajinan lampu hias stick es krim tidak hanya sekedar hobi, tetapi juga memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan menjadi usaha yang menguntungkan, sekaligus dapat memberikan kontribusi positif bagi lingkungan. Dengan kreativitas dan inovasi, kita dapat menciptakan produk-produk yang unik yang memiliki nilai estetika dan fungsional. Nah, untuk yang ingin bertanya, dengan bentuk penawarannya kita barangnya basic ya. Nah, antisipasinya gimana? Apakah ada bahan lain selain ini artistik kan? Ada alternatif lain? Nggak ada. Berapa lama pekerjaannya? Yang kalau dimaksud apa sudah banyak kalau tidak ada.
pamit undur diri karena lebih baik sadar diri daripada memaksa kehendak